terdapat perbedaan yang sangat besar antara seorang pengikut dan seorang penggemar. Apakah perbedaannya? Sudahkah Anda menjadi seorang pengikut dan bukan sekadar penggemar dari Kristus? Dengan mengambil langkah menjadi seorang pengikut Kristus dan bukan sekadar penggemarnya, maka Anda mengubah masa depan Anda untuk selamanya. Dari kehidupan yang sia-sia menjadi kehidupan yang penuh dengan makna. Hidup yang penuh makna adalah hidup yang memiliki tujuan yang tepat dan berpusat kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat bertemu kembali di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari ikuti ibadah doa Selah yang diselenggarakan setiap hari Senin pertama di setiap bulan. Anda dapat mengawali kehidupan dan pekerjaan Anda di setiap bulan dengan mengandalkan dan mengikuti tuntunan Tuhan melalui ibadah doa ini. Ibadah doa Selah ini akan dimulai pada tanggal 5 September pukul 18.30 secara onsite di Jalan Pasir Koja 58. Pastikan Anda mengikuti ibadah doa ini yang akan menyegarkan rohani Anda. Selain itu, pertemuan doa Oasis setiap hari Rabu tetap dapat Anda ikuti pada pukul 10 pagi di Pasir Koja 58, Bandung. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. Jemaat Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan pujian dan pengagungan yang terbaik bagi Allah kita. Semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Pujian bagi Raja mulia, ku angkat tangan baginya, juru selamat bagi dunia. Salibmu taklukkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini, di tempat ini. Ku puji Yesus Tuhan, sebab Dia yang membebaskanku, kemenanganku. Mari semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Pujian bagi Raja mulia, ku angkat tangan baginya, juru selamat bagi dunia. Salibmu Tuhan taklukkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini, di tempat ini. Ku puji Kau Yesus Tuhan, sebab Dia yang membebaskanku, kemenanganku. Mari bertepuk tangan bersama, sebab Dia Allah yang baik, Dia Bapa yang setia.
sabda yang membebaskanku, kemenanganku. Kami yakin Tuhan, ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini di tempat ini. Yesus Tuhan sabda yang membebaskanku, kemenanganku. Oh, haleluya. Firman-Mu berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Terima kasih Tuhan. Oh, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Amin. Oh, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindungan, hanya Engkau keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ya Tuhan, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku, Yesus, sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, hanya dekat Allahku. Saat ini kami terima kekuatan yang baru. Haleluya. Oh, Kaulah perlindunganku, Kau keselamatanku. Ini kerinduan kami, umat-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Menikmati
Karena masa pandemi yang terjadi akhir-akhir ini, maka selama 2 tahun lebih saya tidak melakukan perjalanan ke luar negeri. Baru bulan yang lalu, untuk pertama kalinya, kembali saya melakukan perjalanan ke Amerika Serikat, yaitu ke Colorado Springs, guna menghadiri suatu rapat di sana. Karena cukup lama tidak melakukan perjalanan yang jauh, maka sebagai akibat ada beberapa hal detail yang diperlukan dalam perjalanan seperti itu yang tidak saya ingat. Di antaranya, saya lupa tentang password dari akun saya pada online travel yang biasa saya gunakan untuk memesan tiket pesawat di Amerika Serikat. Karena lupa, maka saya harus mereset password tersebut dan membuat yang baru. Untuk itu, saya harus memasukkan alamat email saya, lalu mengklik tombol forgot password pada website dari online travel tersebut. Sesudah itu, pada layar komputer saya muncul 3 pertanyaan yang harus saya jawab secara tepat. 3 pertanyaan yang jawabannya sudah saya tentukan ketika saya membuka akun pada online travel itu beberapa tahun yang silam. Harus saya jawab dengan tepat agar komputer dari online travel itu mengetahui bahwa saya adalah benar-benar si pemilik akun yang passwordnya akan saya reset dan bukan orang lain yang akan mencuri data saya di sana. 3 pertanyaan, yaitu yang pertama, siapa nama ibu Anda? Tentu pertanyaan ini dapat saya jawab dengan mudah. Pertanyaan kedua, di kota mana Anda pertama kali bertemu dengan pasangan hidup Anda? Jawaban atas pertanyaan ini juga sangat saya ketahui. Sebab bila saya tidak dapat menjawabnya, maka akibatnya bukan lagi urusan password, tetapi akan menjadi urusan rumah tangga. Pertanyaan ketiga, apakah konser musik yang pertama kali Anda hadiri? Nah, saya lupa konser apa yang pertama kali saya hadiri dalam hidup saya. Saya coba-coba untuk menjawabnya. Saya ketik konser Natal, keliru. Saya ketik lagi konser sekolah, tetap keliru. Kemudian pada layar komputer keluar peringatan. Kalau Anda 3 kali berturut-turut salah menjawab, maka akun Anda akan dibekukan selama 24 jam. Aduh, padahal 2 pertanyaan pertama sudah berhasil saya jawab dengan tepat. Tetapi hanya karena 1 pertanyaan tidak dapat saya jawab, maka akibatnya saya tidak diizinkan untuk mereset ulang password saya. Dan saya tidak dapat masuk ke dalam akun saya. Hanya kurang 1 saja. Namun yang 1 itu sangat menentukan. Hal yang sama pula lah dengan hidup mengikut Yesus. Untuk mengikut Yesus, kita harus membayar harganya secara penuh. Tidak boleh ada yang kurang. Di dalam hal ini, kita perlu memahami bahwa undangan untuk mengikut Yesus dan hidup mengikut Yesus adalah 2 hal yang berbeda. Hidup mengikut Yesus merupakan tanggapan yang kita berikan terhadap undangan atau panggilan guna mengikut Dia. Bedanya, yaitu undangan atau panggilan untuk mengikut Yesus adalah bersifat cuma-cuma. Cuma-cuma, karena bila Tuhan mengundang kita untuk mengikut Dia, maka hal itu semata-mata adalah karena anugerahnya. Tetapi tidak demikian halnya dengan hidup mengikut Yesus, yang merupakan tanggapan terhadap undangan tadi. Hal ini tidak lagi bersifat gratisan. Kita harus membayar harganya secara penuh, tanpa ada satupun yang kurang. Itulah hidup mengikut Yesus all the way, yaitu dengan seluruh kehidupan kita dan sampai tuntas. Prinsip ini dikemukakan oleh Tuhan Yesus kepada seorang yang datang kepadanya dan bertanya tentang apakah yang perlu ia lakukan agar dirinya memperoleh hidup yang kekal. Peristiwa yang antara lain dicatat di dalam Markus pasal 10 ayat 17 sampai 22. Melalui peristiwa tersebut, kita dapat melihat apakah dampak dari mengikut Yesus. Bukan itu saja, kita juga dapat mengukur
apakah kita sungguh-sungguh telah mengikut Yesus? Atau jangan-jangan kita hanya nampak seperti pengikutnya, padahal sesungguhnya tidak demikian. Mari kita baca ayat-ayat yang telah saya sebutkan tadi. Markus pasal 10 ayat 17 sampai 22. Pada waktu itu, Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya. Datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia. Dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ayat 18. Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Ayat 20. Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Ayat 21. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ayat 22. Mendengar perkataan itu, ia orang tadi menjadi kecewa. Lalu pergi dengan sedih, alasannya sebab banyak hartanya. Di ayat 17 dicatat bahwa ada seseorang yang datang menjumpai Yesus. Di ayat 22 disebut bahwa yang bersangkutan adalah orang yang kaya raya. Tentang orang ini, di dalam Matius pasal 19 ayat 20 ditulis bahwa ia adalah seorang yang masih berusia muda. Sedangkan di dalam Lukas pasal 18 ayat 18 dijelaskan bahwa yang bersangkutan adalah seorang pemimpin. Artinya seorang tokoh yang dihormati oleh masyarakat. Bukan itu saja. Di dalam Markus pasal 10 ayat 18 sampai 20 diutarakan bahwa orang tersebut dari sejak masa mudanya telah melakukan seluruh kewajiban agama secara taat. Singkat kata, orang ini adalah calon menantu idaman dari semua calon mertua. Bayangkan, walaupun masih berusia muda, namun ia sudah menjadi seorang tokoh masyarakat, kaya raya, serta taat dalam menjalankan seluruh kewajiban agama. Kurang apa lagi? Siapa orang tua yang tidak menginginkan calon menantu seperti orang ini? Selanjutnya di ayat 17 juga ditulis bahwa orang ini datang dengan berlari-lari dan berlutut di hadapan Yesus dan berkata, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Sikap yang bersangkutan dalam berlari-lari dan berlutut di hadapan Yesus menunjukkan keseriusan dirinya dalam mengajukan pertanyaan tersebut. Pertanyaan yang ia ajukan ke alamat yang tepat, yaitu kepada Yesus Kristus. Menjawab pertanyaan orang muda yang kaya ini, Yesus mengajak yang bersangkutan untuk berdialog. Dialog atau percakapan yang dicatat di ayat 18 sampai 21. Dan yang diakhiri oleh Yesus dengan berkata, "Datanglah kemari dan ikutlah aku." Itulah undangan atau panggilan untuk mengikut Yesus. Panggilan atau undangan yang bila kita tanggapi dengan hidup mengikut Yesus, maka di dalamnya terkandung beberapa makna. Makna dari mengikut Yesus tersebut adalah yang pertama, yaitu langkah yang menentukan masa depan kita. Saya ulang,
Makna dari mengikut Yesus yang pertama adalah suatu langkah yang menentukan masa depan kita. Masa depan yang saya maksudkan di sini adalah mencakup baik masa depan sementara kita hidup di dunia ini maupun masa depan di balik kehidupan yang sekarang. Itulah satu langkah yang mengubah hidup Anda selamanya. Saya ulang, satu langkah yang mengubah hidup Anda selamanya. Kalimat seperti itulah yang diucapkan oleh Neil Armstrong, astronot Amerika Serikat dan manusia pertama yang menginjakkan kaki di permukaan bulan. Peristiwa tersebut terjadi 73 tahun yang lampau, tepatnya pada tanggal 20 Juli tahun 1969. Sesudah sekitar 7 jam, Lunar Module Eagle yang dibawa oleh pesawat luar angkasa Apollo 11 mendarat di permukaan bulan, maka keluarlah Neil Armstrong dari dalam modul tersebut. Selangkah demi selangkah, ia menapaki tangga yang menjulur ke bawah. Ketika kaki kirinya menjejak permukaan bulan, ia mengucapkan kalimat yang di kemudian hari menjadi kalimat yang sangat legendaris. Kalimat yang berbunyi, "One small step for man, one giant leap for mankind." Satu langkah kecil bagi seorang manusia, satu lompatan besar bagi umat manusia. Yang ia maksudkan adalah langkah yang dibuat oleh kru Apollo 11 hari itu nampak seperti suatu langkah yang sederhana saja, yaitu satu langkah pertama di permukaan bulan. Namun dampaknya akanlah sangat besar bagi kemanusiaan. Karena langkah itu akan memicu kemajuan teknologi yang luar biasa dan berbagai perkembangan lainnya di masa depan. Lompatan yang besar, karena di saat itu untuk pertama kalinya di dalam sejarah, seorang manusia melangkah di luar bumi, tempat selama ini manusia hidup dan berada. Apabila satu langkah yang dibuat oleh Neil Armstrong pada hari itu diyakini akan membawa dampak yang sangat besar bagi kehidupan umat manusia, maka sesungguhnya hal yang sama, bahkan yang menentukan masa depan yang abadi, akan dialami oleh setiap orang yang mengambil langkah dengan hidup mengikut Yesus. Hal tersebut terlihat dari jawaban yang Tuhan Yesus berikan kepada orang muda yang kaya, yaitu yang dicatat di ayat 17 tadi. Menjawab pertanyaan yang bersangkutan, "Guru yang baik, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Seperti yang tadi telah saya utarakan, Yesus menjawabnya dengan suatu dialog. Dialog yang diakhiri oleh Yesus dengan berkata di ayat 21, "Datanglah kemari dan ikutlah aku." Artinya dengan mengikut Yesus atau menempatkan Yesus sebagai pribadi yang memimpin hidup kita, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Hal ini menunjukkan bahwasanya dengan menerima Yesus sebagai Tuhan, yaitu pribadi yang paling utama dan yang menjadi pusat kehidupan kita, maka kita pun akan hidup dengan tujuan yang benar. Tujuan yang membawa kita pada kehidupan yang berbahagia, baik di masa kini, yaitu sementara kita berada di dunia ini, maupun kebahagiaan yang abadi, yaitu dalam kehidupan di balik dunia yang sekarang. Singkat kata, mengikut Yesus merupakan langkah yang mengubah hidup Anda selamanya. Dari kehidupan yang berjalan menuju kepada keruntuhan dan kebinasaan, memiliki kehidupan yang memiliki jaminan yang pasti akan masa depan yang penuh kebahagiaan. Dari hidup yang sia-sia menjadi hidup yang penuh dengan makna. Dari hidup yang hampa menjadi hidup yang penuh sukacita. Itulah kehidupan dan masa depan yang indah yang Tuhan Yesus sediakan bagi semua orang yang sungguh-sungguh mengikut Dia. Selanjutnya, makna yang kedua dari mengikut Yesus adalah langkah yang mengubah tata nilai kita. Saya ulangi, yang kedua, makna dari mengikut Yesus adalah langkah yang mengubah tata nilai kita.
Apakah arti dari tata nilai ini? Minggu yang lalu telah saya jelaskan bahwa tata nilai adalah pandangan kita tentang apa yang paling bernilai bagi hidup kita. Saya ulangi karena hal ini sangat penting. Tata nilai adalah pandangan kita tentang apa yang paling bernilai bagi hidup kita. Bagi orang-orang tertentu, harta merupakan hal yang paling bernilai bagi hidupnya. Sedangkan bagi orang lain, kejujuranlah hal yang paling bernilai bagi dirinya. Orang yang memandang bahwa harta sebagai hal yang paling bernilai dalam hidupnya akan rela mengorbankan kejujuran demi memperoleh harta yang ia inginkan. Ia tidak akan segan menipu kanan dan kiri asal ia memperoleh kekayaan. Sedangkan bagi orang yang memandang bahwa kejujuran merupakan hal yang paling bernilai bagi hidupnya, maka ia akan rela menanggung kerugian demi menjaga kejujuran. Ketika bahan baku naik, ia akan tetap mengirim hasil produksi dengan kualitas seperti yang telah ia janjikan. Walaupun oleh karena itu ia harus mengalami kerugian. Ia tidak akan diam-diam menurunkan kualitas dari barang yang ia jual. Sebab bagi dirinya kejujuran adalah segala-galanya. Itulah tata nilai dirinya. Pertanyaannya adalah, apakah yang membentuk tata nilai dalam diri seseorang? Ted Ward, profesor dalam bidang pendidikan di Michigan State University, dan yang juga adalah profesor dalam bidang Christian Education di Trinity Evangelical Divinity School, Illinois, di dalam bukunya yang berjudul Values Begin at Home, menjelaskan bahwa lingkungan keluarga di mana seseorang dibesarkan dari sejak ia masih bocah akan menentukan tata nilai dalam diri orang tersebut. Di dalam hal ini, peranan dari orang tua sangatlah penting. Sebab orang tua lah yang menjadi panutan dari anak-anak mereka. Memang salah satu tugas dari orang tua, yaitu ayah dan ibu, adalah menanamkan tata nilai yang benar di dalam diri anak-anak mereka. Tata nilai yang bukan sekadar ditanamkan melalui kata-kata, namun melalui keteladanan hidup mereka. Sebagai contoh, seorang suami yang dengan perilakunya menghargai istrinya, sesungguhnya sedang menanamkan tata nilai yang sama dalam diri anak laki-lakinya. Kelak, sang anak itu akan bertumbuh menjadi seorang yang juga menghormati istrinya. Seorang ibu yang melalui perilakunya suka membantu orang yang kekurangan, sesungguhnya sedang menanamkan tata nilai yang sama dalam diri anak-anaknya. Sehingga anak-anak itu ketika dewasa juga akan menjadi pribadi yang tidak egois, namun rela menolong orang lain yang memerlukan uluran tangannya. Benarlah kata pepatah, yaitu buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Berarti siapa yang menjadi panutan saudara atau siapa yang saudara ikuti, dialah yang akan menentukan tata nilai Anda. Karena itu, dengan mengambil langkah mengikut Yesus dan menjadikan Yesus sebagai panutan hidup Anda, maka saudara akan mengalami perubahan dalam tata nilai Anda. Prinsip ini dikemukakan oleh Yesus kepada orang muda yang kaya tadi. Sebagaimana yang ditulis di ayat 21, Yesus berkata kepada orang tersebut, "Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga." Dengan berkata seperti itu, bukan berarti Tuhan Yesus mengajar bahwa orang dapat memperoleh hidup yang kekal melalui perbuatan-perbuatan baik yang mereka lakukan. Bukan. Sebab kehidupan yang kekal atau keselamatan sesungguhnya hanya kita peroleh karena anugerah Tuhan semata-mata. Tetapi yang Yesus maksudkan adalah apabila orang bersedia untuk mengikut Dia, maka orang tersebut juga harus bersedia untuk mengalami perubahan dalam tata nilai. Kalau dahulunya ia memandang harta sebagai hal yang paling bernilai dalam hidupnya, maka sekarang ia harus melihat bahwa harta di surga
adalah jauh lebih mulia daripada harta yang ada di dunia. Oleh sebab itu, apabila saudara menyebut diri Anda sebagai seorang pengikut Kristus, namun tata nilai saudara tidak berbeda dengan mereka yang tidak mengikut Yesus, maka saudara harus bertanya kepada diri Anda sendiri, sungguhkah aku telah mengikut Yesus? Orang yang sungguh-sungguh mengikut Yesus akan hidup dalam tata nilai yang baru, yaitu tata nilai seperti yang Alkitab ajarkan dan yang Tuhan Yesus teladankan. Sekarang, makna yang ketiga dari mengikut Yesus adalah berkomitmen dengan sepenuh kepada Kristus. Saya ulangi, makna dari mengikut Yesus adalah yang ketiga, yaitu berkomitmen dengan sepenuh kepada Kristus. Berkomitmen dengan sepenuh artinya tidak bersifat separuh-separuh. Inilah yang membedakan antara seorang pengikut dan seorang penggemar. Keduanya mirip, namun orientasi atau yang menjadi pusat perhatian mereka adalah berbeda. Sebagai contoh, yaitu seorang penggemar kopi merek tertentu. Misalnya merek Raja Kopi. Ia mengkonsumsi kopi merek tersebut karena aroma dan rasanya sesuai dengan selera yang bersangkutan. Bahkan dengan penuh semangat ia akan menganjurkan orang lain agar minum Raja Kopi. Bukan itu saja, ia juga membentuk kelompok penggemar Raja Kopi. Setiap minggu mereka bertemu untuk minum Raja Kopi dan mendiskusikan aroma serta rasa dari si Raja Kopi. Tidak lupa, mereka memposting Raja Kopi di Instagram mereka. Tetapi ketika suatu hari aroma dan rasa dari Raja Kopi berubah, dan apalagi dia melihat bahwa teman-temannya sekarang beralih, yaitu minum kopi merek yang lain, maka yang bersangkutan pun akan berhenti mengkonsumsi si Raja Kopi. Mengapa? Karena tidak lagi sesuai dengan selera dirinya. Dan teman-temannya telah berganti idola. Dari contoh tersebut, dapatkah saudara melihat orientasi dari seorang penggemar? Yang menjadi orientasi atau pusat perhatian yang bersangkutan adalah seleranya, teman-temannya, dan dirinya. Tetapi tidak demikian halnya dengan seorang pengikut. Seorang pengikut akan tetap mengkonsumsi Raja Kopi, apapun aroma dan rasa dari kopi tersebut. Mengapa? Karena ia mengikut selera dari Raja Kopi dan bukan berharap bahwa si Raja Kopilah yang menyesuaikan diri dengan seleranya. Artinya, bagi seorang penggemar tidak ada kata komitmen. Yang ada adalah seleraku, kepentinganku, atau diriku. Tetapi lain halnya dengan pengikut. Komitmen seorang pengikut adalah seperti komitmen seorang suami atau istri kepada pasangan hidupnya. Adakah seorang pengantin laki-laki yang mengucapkan janji nikah kepada pengantin perempuannya dengan berkata seperti ini, "Tini, aku mengikatkan diriku dengan dirimu selama engkau sesuai dengan seleraku." Adakah pengantin perempuan yang mendengar janji pernikahan seperti itu akan menanggapinya dengan berkata, "Yes"? Ingat, Tuhan Yesus memanggil orang untuk menjadi pengikutnya dan bukan untuk menjadi penggemarnya. Itu sebabnya kepada orang muda yang kaya tadi, di ayat 21 ia berkata, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Artinya, walaupun semua yang baik telah dilakukan oleh si orang muda tadi, namun masih ada satu hal yang kurang. Dan justru satu hal ini yang merupakan inti dari langkah untuk memperoleh hidup yang kekal. Satu, namun yang menentukan. Walaupun semua yang lain, seperti ketaatan menjalankan kewajiban agama, telah dipenuhi oleh si pemuda. Namun bila yang satu ini tidak terdapat dalam dirinya,
maka ia tidak dapat menjadi seorang pengikut Kristus. Satu yang kurang, yaitu bahwa ia harus membayar harga dalam bentuk berkomitmen secara penuh kepada Yesus. Komitmen yang ditunjukkan dengan hidup dalam tata nilai yang baru, yaitu menempatkan Yesus lebih penting dari segala hal yang lain. Dengan menyuruh orang muda itu untuk menjual apa yang ia miliki, bukan berarti Yesus berkata bahwa hanya orang yang tidak memiliki harta atau yang miskin saja yang dapat menjadi pengikutnya. Bukan. Karena hal seperti itu tidak ia sampaikan kepada Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes yang ia panggil untuk mengikut dirinya. Hal yang sama tidak Yesus ucapkan kepada Matius maupun Zakius, para pemungut cukai yang ia undang untuk mengikut dirinya. Yesus berkata seperti itu kepada orang muda yang kaya ini dengan maksud untuk menguji yang bersangkutan. Sehingga akan terlihat manakah yang menjadi hal yang paling bernilai bagi sang pemuda, Yesus atau semua harta yang ia miliki. Yesus menguji apakah pemuda ini sungguh-sungguh bersedia menjadi pengikutnya atau sekadar ingin menjadi penggemarnya. Sayang, ujian terhadap satu hal yang kurang ini tidak berhasil dilewati oleh sang pemuda tadi. Sehingga di ayat 22 ditulis, mendengar perkataan itu, perkataan Yesus kepada yang bersangkutan, ia menjadi kecewa. Lalu pergi dengan sedih. Alasannya sebab banyak hartanya. Itulah mentalitas dari seorang penggemar, yaitu tidak bersedia mengambil langkah untuk berkomitmen dengan sepenuh kepada Yesus. Pribadi seperti itu tidak akan dapat sungguh-sungguh mengikut Yesus. Memang langkah mengikut Yesus berarti adalah langkah mengikut Dia all the way atau sepenuhnya dan sampai tuntas. Bukan separuh-separuh dan bukan tanggung-tanggung. Sama seperti kalau saudara menjerang atau memanaskan air, hanya kalau air itu sudah mencapai 100 derajat Celcius, barulah ia boleh dikatakan sungguh-sungguh mendidih. Suhu 95 derajat, walaupun sudah sangat panas, belum mendidih. Mencapai 98 derajat, atau bahkan 99 derajat pun, tetap belum mendidih. Kurang 1 derajat. Tetapi tetap tidak dapat disebut sebagai air yang mendidih. Hanya bila sudah mencapai 100 derajat, barulah air itu boleh disebut sebagai benar-benar mendidih. Demikian juga dengan diri Anda. Tanpa komitmen yang bersifat all the way, saudara tidak akan dapat disebut sebagai seorang pengikut Yesus yang sesungguhnya. Sehingga ketika Tuhan menunjukkan tujuan kehidupan yang jelas dan benar bagi saudara, yaitu tujuan yang sesuai dengan kehendak dan rencananya yang spesifik bagi masing-masing saudara, saudara tidak akan bersedia menanggapi tujuan tersebut dengan hidup di dalamnya. Alhasil, saudara hanya sekadar tahu tentang tujuan hidup yang semestinya, namun tidak benar-benar hidup di dalam tujuan tersebut. Pengetahuan seperti itu tidak akan bermanfaat bagi diri Anda. Karena tidak akan membuka masa depan yang baru, yaitu yang indah sesuai dengan rencana Tuhan bagi diri Anda. Oleh sebab itu hari ini saya mengajak saudara untuk mengambil satu langkah yang penting. Langkah yang mengubah hidup Anda untuk selama-lamanya. Langkah dalam bentuk menyerahkan diri saudara secara sepenuh di dalam komitmen kepada Tuhan. Dalam kaitan itu pula, saya mengajak saudara yang tidak sempat mengikuti seminar Focus Living pada tanggal 8-9 Agustus yang lewat, yaitu yang saya sampaikan secara onsite di Pasir Koja, agar mengikuti tayangannya melalui YouTube channel dengan tautan seperti yang ditayangkan pada layar saudara masing-masing. Jangan sekadar mengikuti seminar itu untuk menambah pengetahuan saudara, namun praktikkanlah
dengan benar-benar. Dan saudara akan mendapat manfaat yang besar darinya. Sekarang mari kita berdoa dengan menyerahkan diri dalam komitmen secara on the way kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sendiri telah memberi teladan kepada kami dalam hal berkomitmen dan menyerahkan diri secara sepenuh. All the way. Engkau menyerahkan dirimu sampai tuntas. Mati di kayu salib dalam pengorbanan karena kasih kepada kami. Manusia yang berdosa yang seharusnya dimurkai dan binasa di dalam kekekalan. Tetapi oleh anugerah-Mu ya Tuhan Yesus, Engkau menyelamatkan kami. Dalam anugerah-Mu Engkau memanggil kami untuk mengikut Engkau. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu itu. Anugerah-Mu yang membebaskan kami dari masa lampau kami yang kelam. Anugerah-Mu yang membentangkan masa depan yang baru yang indah sesuai dengan rencana-Mu. Anugerah-Mu yang memanggil kami untuk mengikut Engkau. Tuhan Yesus, dalam penghargaan dan iman kepada anugerah-Mu itu, hari ini kami mau mengambil keputusan untuk mengikut Engkau dengan sepenuh hidup ini. Bukan separuh-separuh, bukan tanggung-tanggung. Oleh karena itu kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Bentuk kami sesuai dengan kehendak-Mu. Jadikan kami seperti rancangan-Mu. Ubah pola pikir kami. Baharui hidup kami. Ubah tata nilai diri kami. Sehingga hidup kami mencerminkan hati-Mu. Dengan demikian kami dapat menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Menjadi terang di tempat yang gelap. Menjadi garam di tempat yang hambar. Dan nama-Mu dimuliakan ya Tuhan melalui kehidupan kami. Tuhan Yesus, saya menyerahkan setiap orang yang pada hari ini memanggil nama-Mu. Dengan percaya di dalam Engkau ada pengharapan. Di dalam Engkau ada masa depan yang baru. Tuhan Yesus, ulurkan tangan kuasa-Mu yang penuh dengan kasih itu. Yang membebaskan, melepaskan, memulihkan, membaharui, menyembuhkan. Dan memberikan harapan bagi setiap orang yang percaya kepada-Mu. Di dalam Engkau ada pertolongan. Di dalam Engkau ada jalan keluar. Di dalam Engkau ada mujizat. Dan kuasa kasih-Mu tidak pernah berakhir untuk selama-lamanya. Kepada-Mu ya Tuhan Yesus, kami telah berdoa di dalam nama di atas segala nama. Nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kami telah mengangkat doa dan berkata, amin. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas perak dan permata tiada artinya. Ku
Bapak Ibu Saudara sekalian, berikut adalah beberapa informasi dan kegiatan gereja kita yang dapat Anda ikuti. Bagi Anda yang memerlukan tempat khusus untuk berdoa secara pribadi, mulai hari Senin tanggal 5 September telah tersedia ruang doa personal retreat bagi Anda. Ruang doa personal retreat tersebut berada di satelit Pasir Koja dan di satelit Bandung Utara, yang dapat Anda gunakan sesuai dengan jadwal hari dan waktu yang tertera di layar. Untuk menggunakannya, Anda tidak dikenakan biaya, namun Anda perlu mendaftar terlebih dahulu melalui SMS atau WhatsApp helpline doa di nomor 0811 841 765. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap patuhi protokol kesehatan, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan. Saudara-saudari, kita akan mengakhiri ibadah dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami menaikkan pujian dan ucapan syukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang mengasihi kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena di masa yang tidak mudah ini, kami tetap dapat beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang mengajar kami, supaya kami dapat hidup bertanggung jawab sebagai ucapan syukur kami kepadamu oleh karena kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa, Engkau berkenan untuk memberkati setiap keluarga dengan kebahagiaan. Engkau juga yang memberkati usaha pekerjaan umat-Mu. Engkau memberikan hikmat kepada mereka, sehingga dapat mengambil keputusan-keputusan yang tepat di masa yang tidak mudah ini. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau menyembuhkan umat-Mu dari sakit penyakit, dan Engkau juga yang menjaga kami dari segala mara bahaya. Kami berdoa untuk semua umat-Mu yang sudah dan yang akan memberikan persembahan persepuluhan mereka dan persembahan ucapan syukur kepada Tuhan. Engkau berkenan memberkati umat-Mu dengan berkelimpahan. Dan sekarang dengan keyakinan akan kebaikan Tuhan dalam hidup kami, kami berdoa. Kiranya berkat dari tempat yang maha tinggi, yang datang dari Allah yang mengasihi kami, dilimpahkan dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Bapa sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan
bagiku. Sebab asalmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku.